pagi bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Imas Wiryani. Saya mengajar mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti secara khusus kelas 11. Sebelum kita lebih jauh memasuki pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan surga, terima kasih kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini, kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami belajar bersama-sama. Kiranya Tuhan tolong berkati, mampukan kami Tuhan untuk kami boleh memahami setiap materi yang akan kami pelajari pada pagi hari ini. Tuhan berkati untuk guru yang mengajar maupun peserta didik yang mendengarkan dan menerapkannya dalam kehidupan pribadi. Kiranya Tuhan tolong kami semua ya Tuhan, biarlah pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, tema kita pada pagi hari ini yaitu Tuhan pedoman kehidupan keluargaku. Ayat referensi yang bisa kita lihat dari tema pembelajaran maupun materi kita pada pagi hari ini bisa kita lihat di dalam Kejadian pasal 2 ayat 24 dan 1 Korintus pasal 11 ayat 3 dan Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-11. Kata keluarga bukan lagi istilah asing di telinga kita, karena kita hidup dan berkembang dalam keluarga serta bersama-sama dengan keluarga. Yang pertama, pengertian keluarga. Pengertian keluarga yang pertama yaitu keluarga merupakan kelompok atau persekutuan sosial yang paling kecil. Pengertian keluarga yang kedua yaitu keluarga terbentuk apabila ada ikatan darah, perkawinan, atau adopsi. Dan pengertian keluarga yang ketiga yaitu keluarga merupakan suatu persekutuan yang berawal dari dua orang yang berbeda jenis kelamin yang diikat dalam ikatan pernikahan. Dalam masyarakat dapat ditentukan bahwa keluarga terdiri atas dua bentuk, yaitu yang pertama yaitu keluarga inti. Keluarga inti yaitu kelompok yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Kemudian bentuk yang kedua yaitu keluarga besar, yaitu keluarga batih ditambah kerabat lain yang memiliki hubungan erat, hubungan darah dan senantiasa dipertahankan. Misalnya kakek, nenek, paman, bibi, sepupu, ponakan, dan sebagainya. Bagian yang kedua yaitu fungsi keluarga. Setiap anggota keluarga mempunyai tugas yang harus dilakukan, baik sebagai seorang anak maupun sebagai orang tua. Setelah sebuah keluarga terbentuk, anggota keluarga memiliki tugas masing-masing. Suatu pekerjaan yang harus dilakukan dalam kehidupan keluarga. Inilah yang disebut sebagai fungsi. Adapun fungsi keluarga menurut para sosiolog adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi biologis. Fungsi biologis yaitu yang berkaitan dengan pemenuhan yang bersifat biologis, misalnya makan untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga, serta memelihara dan merawat anggota keluarga secara fisik.
Fungsi yang kedua yaitu fungsi sosialisasi, yaitu yang berhubungan dengan pembentukan kepribadian anak. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu fungsi afeksi, yaitu yang berhubungan dengan kasih sayang, keintiman, perhatian, dan rasa aman yang tercipta dalam keluarga. Kemudian fungsi yang keempat, fungsi edukatif, yaitu fungsi yang berkaitan dengan mendidik anak dan menyekolahkan anak. Kemudian fungsi yang kelima yaitu fungsi religius, yaitu yang mendorong dikembangkannya anggota keluarga menjadi insan-insan agama yang penuh ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian fungsi yang keenam, fungsi protektif, yaitu fungsi yang memberikan tempat yang nyaman bagi anggota keluarga dan memberikan perlindungan secara fisik, ekonomis maupun psikologis. Kemudian fungsi yang ketujuh yaitu fungsi rekreatif, yaitu dengan tujuan untuk mencari hiburan, memberikan suasana yang segar dan gembira dalam lingkungan keluarga. Kemudian fungsi yang kedelapan, fungsi ekonomis, yaitu fungsi yang berkaitan dengan orang tua yang mencari sumber-sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan pengaturan penggunaan penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kemudian fungsi yang kesembilan yaitu fungsi status sosial, yakni kedudukan atau status yang diwariskan kepada anak-anaknya. Fungsi keluarga menurut iman Kristen. Yang pertama, sebagai teman sekerja Allah dalam mengelola alam semesta dan segala isinya. Kejadian pasal 1 ayat 28. Setiap manusia termasuk keluarga bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam, misalnya dengan memanfaatkan hasil alam untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan secukupnya, menjaga kebersihan dan keindahan alam, ramah terhadap lingkungan, dan sebagainya. Yang kedua, sebagai lembaga pendidik utama dan pertama dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai ke 9. Yang pertama berarti belum ada lembaga lain yang dapat mendahului peran keluarga dalam pendidikan. Yang utama berarti belum ada lembaga lain yang menghubungi perannya dan dalam pendidikan. Dengan kata lain, keluarga menjadi lingkungan dasar penerapan nilai-nilai kehidupan sesuai dengan ajaran Kristen. Yang ketiga, keluarga sebagai wadah kepada semua anggota keluarga dalam mengekspresikan kasih, kesetiaan, dan sikap saling menghormati. Setiap anggota keluarga menciptakan lingkungan dalam keluarga yang harmonis dengan menghayati dan melakukan ajaran-ajaran Kristiani sehingga dapat terpancar dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas. Bisa kita lihat dalam surat Efesus pasal 5 ayat 22 sampai ayat yang ke-23 dan Efesus pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Peran Allah dalam kehidupan keluarga. Tuhan merencanakan terbentuknya sebuah keluarga karena Tuhan menciptakan manusia sepasang, yakni laki-laki dan perempuan. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 21 sampai ayat yang ke-25,
manusia diciptakan berbeda tetapi satu kesatuan. Artinya manusia diciptakan dalam dua jenis kelamin. Dalam perbedaan itu manusia menjadi satu persatuan yang luar biasa karena saling membutuhkan, saling mendukung, saling melengkapi. Tuhan memberikan daya tarik yang luar biasa dalam diri sebagai laki-laki dan perempuan sehingga mempunyai rasa suka yang membuat mereka bertemu dan mengikat diri. Itulah cikal bakal manusia membangun keluarga. Terdapat 3 landasan dalam membangun keluarga Kristen atau pernikahan Kristen menurut firman Allah yang terdapat dalam Kejadian pasal 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi daging. Yang kedua, keluarga sangat membutuhkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus secara pribadi sangat mengasihi keluarga dan menyatakan diri sebagai juru selamat pada pernikahan di Kana. Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Tuhan Yesus juga akan menolong keluarga Kristen pada masa kini, termasuk keluarga kita di dalam segala kesukaran, masalah, kekurangan, dan dosa-dosa. Hal ini merupakan rahasia ajaib bagi keluarga Kristen, yaitu bahwa kehidupan keluarga Kristen akan selalu tertolong oleh suatu kesetiaan yang luar biasa dan oleh suatu anugerah yang tidak dapat kita pahami. Rasul Paulus menyebutkan bahwa keluarga Kristen harus hidup dengan menjadikan Kristus sebagai kepala keluarga. Di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat yang ketiga, yang artinya menjadikan Kristus sebagai kepala keluarga, artinya menjadikan Kristus sebagai pedoman kehidupan dan menjadikan seluruh ajaran Tuhan Yesus sebagai acuan dan teladan hidup berkeluarga. Yang sebagai penutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, keluarga Kristen merupakan keluarga yang mencerminkan kehidupan yang dilandasi oleh kasih dan sikap takut akan Tuhan. Yang kedua, keluarga berperan sebagai pusat pembentukan kepribadian anggota keluarga secara holistik, fisik, mental, psikis, spiritual, dan sosial, serta menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam menjaga alam semesta. Keluarga Kristen yang menjadikan Kristus sebagai pedoman dan sebagai kepala keluarga berarti menjadikan seluruh ajaran Tuhan Yesus sebagai acuan hidup berkeluarga yang akan membawa kesaksian bagi masyarakat. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini, biarlah dapat bermanfaat bagi kita semua. Ini kita mau berdoa, mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih, kami bersyukur Tuhan untuk pembelajaran pada pagi hari ini boleh berjalan dengan baik. Kami mau berdoa biarlah pembelajaran kami pada pagi hari ini dapat berguna, dapat bermanfaat bagi kami, dan kami dapat menerapkannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.